Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Seorang muslim ia wajib untuk beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk rukun yang kedua dari rukun iman tersebut. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-imanu bil malaikati fatu'minu bi annahum khalqun min khalqillah. Beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu engkau beriman sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan makhluk, salah satu makhluk dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min junudihi khalaqahumullahu minan nur. Dan para malaikat tersebut, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari bala tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat dari cahaya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janu min marijin min narin. Dan diciptakannya jin adalah dari kobaran api. Kata al-malaikatu, kata al-malaika jam'u malak. Kata malaikatu jamak dari malakun. Al-malaikatu
al-malaku. Wal malaku huwa ar-rasul. Sedangkan pengertian al-malaku, malaku artinya ar-rasul, utusan. Kenapa dikatakan al-malak atau ar-rasul, utusan? Li'annal malaikata rusulun minallahi jalla wa'ala ila ibadih. Karena sesungguhnya para malaikat itu merupakan utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, utusan dari Allah jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih dari para malaikat sebagai utusan. Dan dari manusia. Memilih dari para malaikat dan dari golongan manusia utusan-utusan. Qala wa hum asnafun musannafatun. Dan para malaikat ini bergolong-golongan. Kullu sinfin lahu amalun khasun. Wakalahu Allahu ilaih. Setiap golongan, setiap kelompok dari malaikat ini memiliki tugas khusus. Memiliki tugas khusus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan kepada malaikat untuk melaksanakan tugas tersebut. Qala fa Jibrilu muwakkalun bil wahyi. Seperti misalnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Wa Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat. Demikian juga malaikat Mikail bertugas untuk mengurus air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fi sur. Israfil, malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala. Wa minhum malakul maut. Dan di antara para malaikat ada yang disebut dengan malakul maut. Apa tugasnya? Muwakkalun biqabdil arwah. Yaitu bertugas mencabut ruh-ruh yang ada pada manusia. Wa minhum man huwa muwakkalun bil ajinnati fi butuni ummahati. Sebahagian malaikat lagi di antara mereka ditugaskan untuk mengurusi janin. Mengurusi janin, bakal bayi yang ada di dalam perut atau di dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim para ibu. Yanfukhu fiha ruh. Yang tugas malaikat mengurusi janin ini yaitu meniupkan ruh ke dalam janin. Sehingga janin itu kemudian hidup, sehingga kemudian janin itu bergerak saat masih ada di dalam rahim atau perut seorang ibu. Ketika janin tersebut telah ditiupkan ruh oleh malaikat yang ditugaskan untuk hal itu. Wa yu'maru bi arba'in kalimatin yaktubuhunna. Kemudian malaikat itu pun memerintahkan 4 perkara kalimat yang dituliskan. Qala wa minhum man huwa muwakkalun bi hifdzi a'mali bani Adam. Kemudian ada pula malaikat yang ditugaskan untuk menulis, mengawasi amalan manusia. Setiap amalan perbuatan manusia ditulis, dicatat oleh malaikat tersebut. Fal malaikatu lahum a'malun muwakkalun biha yaqumuna biha.
dan para malaikat, mereka menunaikan tugas dan mereka mengerjakannya. Mereka melakukan tugas-tugas tersebut sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum jundun min jundillah. Para malaikat itu adalah tentara dari para tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum min alamil ghaib. Dan mereka para malaikat hidup di alam ghaib. Alladzina la narahum, yang manusia tidak akan bisa, manusia biasa tidak akan bisa melihat mereka. Tidak akan bisa melihat para malaikat. Walakinnana nu'minu biwujudihim. Akan tetapi kita harus beriman tentang keberadaan malaikat. Dalam hal manusia melihat malaikat, dalam hal manusia melihat malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri melihat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Itu hanya 2 kali melihat sosok aslinya. Cuma 2 kali. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwasannya walam yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihil malakiyah illa marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dalam bentuk sosok aslinya, kecuali 2 kali saja. Selebihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril dalam bentuk Jibril menyerupakan sosok seorang laki-laki, sebagaimana diceritakan di dalam hadis Jibril, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya rapi, hitam, legam, tiba-tiba muncul di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang. Kemudian apa? Laki-laki itu duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lutut sosok laki-laki itu disentuhkan ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telapak tangannya diletakkan di kedua pahanya. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Bertanya, kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya lagi, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya lagi tentang apa itu ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu bertanya, kapan hari kiamat? Dan seterusnya. Di akhir daripada hadis itu, di penghujung akhir hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, tahukah engkau siapa sosok laki-laki itu? Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok laki-laki itu adalah Jibril, yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Itu kisah singkat bagaimana malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menyerupakan sosok laki-laki ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Jibril alaihissalatu wassalam
dalam bentuk aslinya kecuali hanya 2 kali saja. Al-maratul ula, kali yang pertama, fi Batha Makkah, yaitu ketika di kota Makkah, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asli. Hina mastadda bihil karbu min adha qaumi, ketika Nabi SAW diganggu. Ketika Nabi SAW diganggu oleh kaumnya. Maka Jibril kemudian ra'a Jibril fil ufqi ala suratihil malakiyah ja'a yutma'innuhu wa yusabbiruhu ala ma yalqah. Jibril alaihissalatu wassalam menampakkan aslinya di ufuk sana. Ufuk itu sejauh mata memandang. Nah, di akhir pandangan itu Jibril menampakkan wujud aslinya, bentuk aslinya menampakkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk agar menenangkan Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah SAW bersabar terhadap gangguan kaumnya. Itu yang pertama. Al-maratu tsaniyah, kali yang kedua, Jibril menampakkan aslinya, wujud aslinya dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Jibril fi suratil malakiyah lailatal mi'raj inda sidratil muntaha. Jibril menampakkan bentuk malakiyah asli, wujud asli sebagai malaikat, yaitu ketika mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ Sidratul Muntaha. Sungguh, ia melihatnya pada kali yang lain, pada waktu yang lain. Inda Sidratul Muntaha, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penampakan asli dari malaikat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa kana Jibril alaihissalam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalib fi suratil rajul. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umumnya dalam bentuk menampakkan diri sebagai seorang laki-laki. Qala li'anna bani Adam la yastati'una ru'yatal malak ala khilqatihil malakiyah, karena sesungguhnya manusia tidak akan mampu untuk bisa melihat malaikat dalam bentuk rupa asli. Qala fakana ya'ti fi surati rajulin hatta la yanfuran nasu minhu, maka kemudian malaikat datang ke hadapan manusia dalam bentuk seorang laki-laki, sehingga orang-orang ataupun manusia itu pun tidak merasa takut, tidak lari terkejut. Ini pada umumnya malaikat Jibril menampakkan wujud sebagai seorang laki-laki. Hadza huwal ghalib, ini adalah pada umumnya. Li'anna al-malaikata la tadhharu li bani Adam fi suratiha al-haqiqiyah illa inda nuzulil maut awil azab. Karena sesungguhnya para malaikat tidak menampakkan di hadapan manusia dalam bentuk hakikatnya, dalam bentuk aslinya, kecuali ketika turun kepada manusia itu, akan turun kepada manusia itu kematian. Akan turun kematian atau akan menyiksa manusia. Fa'idha nazalal mautu awil azab, maka apabila akan menurunkan kematian itu akan datang kepada manusia dan malaikat itu akan menyiksanya,
Wa'iyadzubillah, dhaharatil malaikatu ala suratiha. Maka malaikat akan menampakkan rupa aslinya. Jadi manusia yang akan dicabut nyawanya, akan disiksa karena dia kafir, maka malaikat akan menampakkan aslinya. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-22, surat Al-Furqan ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimin." Pada hari itu mereka melihat malaikat. Pada hari itu mereka melihat malaikat. La busra, tidak ada kegembiraan pada mereka. Yauma idzin lil mujrimin. Pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Bagi orang-orang yang berdosa. Inilah hakikat bentuk dari malaikat. Maka walaupun kita tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk wujud aslinya, walakinnana nu'minu biwujudihim, akan tetapi kita wajib untuk mengimani bahwasannya malaikat itu ada. Kita wajib untuk mengimani bahwasannya malaikat itu ada. Wa nu'minu bi'amalihim, dan kita pun beriman kepada tugas-tugas mereka, mengimani terhadap tugas-tugas para malaikat tersebut. Allati dzakarallahu jalla wa ala, yang tugas-tugas tersebut telah disebutkan oleh Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Annahum yaqumuna biha, dan para malaikat itu pun menunaikan tugasnya. Bi amrihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. La kaman in harafa fil malaika. Ya, tidak sebagaimana orang-orang yang menyeleweng keyakinannya terhadap para malaikat. Siapa di antara mereka? Faminhum man 'ada ba'dahum. Ya, sebagian mereka memusuhi para malaikat. Seperti kal Yahud, seperti orang-orang Yahudi. Yu'aduna Jibril alaihissalam. Orang-orang Yahudi itu memusuhi Jibril alaihissalatu wassalam. Wa yaqulun, mereka mengatakan Jibrilu aduwuna. Jibril itu musuh kami, kata orang-orang Yahudi. Walau kana alladhi nazala ala Muhammadin ghaira Jibril la amanna bih. Seandainya ia tidak menurunkan, Jibril tidak menurunkan kepada Muhammad, ya, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada Muhammad selain Jibril, maka la amanna bih, kami akan beriman. Lakin lamma kana alladhi nazala alaih Jibril, akan tetapi ketika yang menurunkan wahyu itu adalah Jibril, fanahnu la nu'minu bihi, maka kami tidak beriman. Nah, ini Yahudi. Yahudi sudah memusuhi Jibril alaihissalatu wassalam. Seandainya yang menurunkan wahyu itu kepada Muhammad selain Jibril, la amanna bih, maka kami akan beriman, kata orang Yahudi. Akan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata yang menurunkan adalah Jibril. Fanahnu la nu'minu bihi, maka kami pun tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna Jibril aduuna, karena Jibril itu musuh kami, kata orang Yahudi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah
musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 97-98. Katakanlah, barang siapa yang memusuhi terhadap Jibril, maka sesungguhnya ia telah menurunkan wahyu risalah ke dalam ke hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang telah lalu dan memberikan petunjuk dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, para rasulnya, dan Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang yang kafir. Ini Yahudi. Yahudi melakukan permusuhan kepada malaikat Jibril. Artinya apa? Tidak beriman kepada malaikat Jibril. Maka karena permusuhannya kepada malaikat Jibril, maka fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah pun memusuhi orang-orang kafir, yaitu memusuhi Yahudi, karena mereka memusuhi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa minas Syiah aidan, juga Syiah, kelompok Syiah, man yu'adi Jibrila ta'athuran bil Yahud, termasuk orang yang memusuhi Jibril, dan ini adalah pengaruh dari keyakinan orang Yahudi. Fayaqul, orang Syiah itu menyatakan, innar risalata li aliyin, sesungguhnya risalah wahyu itu mestinya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kata orang Syiah. Itu kata orang Syiah. Semestinya wahyu itu disampaikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan kepada Muhammad. Walakinna Jibril khana, akan tetapi Jibril telah berkhianat. Ini keyakinannya orang Syiah. Keyakinannya orang Syiah menuduh kepada malaikat Jibril sebagai apa? Pengkhianat. Na'udzubillah. Wa a'taha li Muhammadin, maka kemudian wahyu itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan orang Syiah. Seharusnya wahyu itu disampaikannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi karena Jibril berkhianat, maka wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan sesat kaum Syiah. Menuduh kepada Jibril alaihissalatu wassalam sebagai pengkhianat. Padahal tabiat sifat malaikat itu apa? Tidak pernah apa? Membangkang, tidak pernah berkhianat terhadap apa yang diperintahkan kepada para malaikat itu. Allah memerintahkan apa? Ditunaikan tugas itu. Itu malaikat. Berarti ya, Syiah ini jelas tidak mengimani kepada Jibril alaihissalatu wassalam. Maka orang yang tidak beriman kepada malaikat Allah berarti dia musuh Allah. Yang memusuhi Jibril berarti musuh Allah. Ini Syiah Rafidah. Qala wa syairuhum yaqul khanal amin wa saddaha an Haidarah. Syair mereka menyatakan, dalam syair bait-bait puisi mereka menyatakan Al-Amin telah berkhianat. Artinya Jibril telah berkhianat dan telah menghalangi dari Haidarah. Haidarah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah Syiah yang menjadikan Jibril itu sebagai pengkhianat. Sehingga orang-orang Syiah pada hakikatnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka keyakinan yang seperti ini telah menjadikan mereka kufur, keluar dari Islam. Sehingga kalau dikatakan Syiah itu masih bersaudara, masih Muslim, itu jelas tidak benar. Syiah Rafidah adalah orang-orang yang meyakini bahwasannya, sebagian dari mereka mengatakan bahwasannya risalah wahyu itu harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya apa? Yang pantas menjadi nabi, yang pantas menjadi rasul siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan Muhammad tidak pantas menjadi rasul. Dan menuduh kepada Jibril telah berkhianat. Yang seharusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali, ternyata disampaikan kepada Muhammad. Ini sikap kurang ajar daripada Syiah, sikap kurang ajar dari Syiah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi menuduh para malaikat, terkhususnya Jibril, sebagai pengkhianat. Allah musta'an. Kemudian ada kelompok-kelompok lain yang menjadikan malaikat sebagai banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Seperti siapa? Al-musyrikun, orang-orang musyrik. Yang menyatakan al-malaikatu banatullah ta'ala. Mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Di dalam surat At-Tur ayat ke-39 disebutkan amlahul banatu walakumul banun. Apakah terhadap Allah mereka katakan al-banat? Allah memiliki anak-anak perempuan. Walakumul banun, sedangkan kepada diri kalian mengatakan kalian punya anak laki-laki. Apa maksudnya ayat ini? Anak-anak perempuan dilekatkan kepada Allah, sementara anak-anak laki-laki dilekatkan kepada orang-orang musyrik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang Arab jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, kalau dia punya anak perempuan, malu. Gengsinya jatuh kalau punya anak perempuan. Sedangkan kalau punya anak laki-laki, bangga mereka. Maka pada zaman sebelum Islam datang, orang-orang musyrikin Quraisy dulu ketika memiliki anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Ada di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak bayi perempuan. Kenapa? Karena kalau sampai tersiar berita si fulan mendapatkan anak perempuan, malu merah pada mukanya karena malu dapat anak perempuan. Nah, di dalam ayat ini digambarkan amlahul banatu walakumul banun. Apakah terhadap Allah kemudian Allah punya anak perempuan? Anak perempuan disematkan kepada Allah. Sementara anak laki-laki walakumul banun, sedangkan kalian memiliki anak laki-laki. Fa idza kuntum la tardawna al-banati li anfusikum wa takrahunahunna, jika kalian, ini kepada orang-orang musyrik, jika kalian tidak ridho, tidak senang punya anak perempuan pada diri kalian, dan kalian tidak suka kepada anak-anak perempuan, fa kaifa tansibunahunna ilallahi jalla wa ala,
Maka bagaimana mungkin engkau menisbatkan anak perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'anna Allah lam yattakhidh waladan. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak punya anak. Nah, ini sebuah pertanyaan. Kalau kalian sendiri benci punya anak perempuan, kenapa anak perempuan itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Intinya bahwasannya syahid daripada apa yang dijelaskan ini, mereka menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka siapa? Al-musyrikun. Orang-orang musyrik. Ini jelas kesesatan yang nyata. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan anak. Karena artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang kemudian dijadikan, oh itu anak Allah, tidak ada. Termasuk orang-orang Nasara yang menyatakan Al-Masih ibnullah. Kemudian juga orang-orang Yahudi yang menyatakan Uzair ibnullah. Al-Masih anak Allah, Uzair anak Allah, sebagaimana diungkapkan oleh orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Wal musyrikun nasabu lahul banat. Sementara orang-orang musyrik menisbahkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah berkaitan dengan wallahu jalla wa ala lam yattakhidh sahibatan wala waladan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada istrika. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan bagi dirinya punya anak. Tidak. Allah adalah zat yang maha tunggal, zat yang maha esa. Wallahu jalla wa ala laysa lahu syarikun wala syabihun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sekutu ataupun serikat baginya. Tidak ada pula yang menyerupainya. Wa huwal ghaniyyu subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya. Laisa bihajatin ilal aulad. Allah tidak butuh kepada anak-anak. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, al-Yahud, atau orang-orang musyrikin yang ingin menjadikan kesucian, kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala dirusak oleh mereka. Allah maha suci dari apa yang mereka katakan. Allah maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Allahu ahad. Allahu ahad. Demikianlah mudah-mudahan sedikit penjelasan yang berkenaan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus diantaranya adalah Jibril. Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita sebagai seorang muslim wajib mengimani adanya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib mengimani bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tugas-tugas khusus yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.